Selamat siang, Bapak Ibu semua sekalian, saudara-saudara yang kasih. Kita bertemu kembali ya. Kita bertemu kembali hari ini, walaupun tidak secara fisik, tapi kita bertemu lewat Zoom ya. Dan itu kiranya tidak mengurangi persekutuan kita, karena Tuhan yang akan memimpin kita semua. Nah, ini sudah kelihatan share-nya? Sudah kelihatan belum? Sudah ya? Oke. Sudah, Bu. Ya, kita akan melihat pada saat ini ya, kita mengetahui bahwa banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi saat ini, bukan saja di dalam pandemi atau kesehatan, tetapi banyak orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi gitu ya, di dalam keluarga mereka dan di dalam relasi mereka tentunya. Tetapi kita tahu bahwa setiap tantangan yang kita hadapi itu bukan secara kebetulan ya, tapi ada rencana Tuhan tentunya di dalam setiap peristiwa yang kita alami. Saudara-saudara, kita mau melihat bahwa ya hidup ini ada satu pertandingan. Ya, saudara-saudara pernah mendengar mungkin tentang lomba triathlon ya, yaitu tentang perlombaan dengan 3 cabang olahraga ya, yaitu berenang, bersepeda dan lari. Nah, kegiatan olahraga ini dilakukan terus gitu, secara beruntun ya. Jadi saudara-saudara ada kegiatan berenang dahulu, lalu diikuti bersepeda, lalu langsung dengan lari. Ya, jadi saudara-saudara, tentu ini satu olahraga yang luar biasa beratnya, bukan sekedar hobi atau apapun, tapi ini membutuhkan kekuatan fisik. Dan ketika perlombaan ini dilakukan, biasanya mereka yang mengikutinya melakukan persiapan selama 1 tahun atau 2 tahun gitu, dan secara rutin lebih intens, yaitu selama 3 bulan sebelum pertandingan berlangsung. Kenapa? Karena pertandingan ini bukan cuma jarak-jarak yang dekat gitu ya. Ada jarak yang sprint yang lebih dekat, kemudian ada yang medium, yang intermediate, kemudian ada yang long gitu ya, disebut dengan Ironman ya. Ya, jarak yang paling dekat pun itu dilakukan 750 meter berenang, 20 km bersepeda, dan 5 km berlari. Yang medium, yang standar atau disebut juga olimpiade, itu 1,5 km berenang, 40 km bersepeda, dan 10 km berlari. Nah, untuk yang jarak jauh ini juga masih dibagi 2, ada yang separuh jauh dan ada yang full jauh ya. Disebut dengan istilah Ironman gitu ya. Nah, yang Ironman ini 3,8 km berenangnya ya. Jadi 180 km bersepeda dan 42,2 km untuk berlari. Dan untuk yang jauh ya. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan, perlombaan ini tentu bukan di kolam renang gitu ya, karena tidak mungkin kilometeran, kolam yang paling besar sekalipun ya. Jadi ini perlombaan dilakukan di pantai atau di laut ya. Jadi saudara sudah bisa membayangkan tantangan yang harus mereka hadapi ya. Nah, juara-juara yang sudah pernah memenangkan ini, yang untuk laki-laki di dalam melintasi perlombaan ini bisa mencapai waktu sekitar 7 jam lebih gitu ya. Yang perempuan 8 jam lebih. Jadi saudara bisa bayangkan tantangan yang harus mereka hadapi ya. Jadi saudara, nah itu adalah perlombaan di dalam triathlon yang memenuhi banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Nah, hidup kita ini saudara-saudara seperti perlombaan dikatakan. Banyak tantangan yang harus kita lewati supaya kita bisa mengakhiri, mencapai finish ya. Mencapai finish akhir dari kita dengan baik atau disebut dengan finishing well gitu ya. Tentu kita perlu bertarung di dalam menghadapi kehidupan ini ya. Saudara-saudara, sekarang kita buka dulu di kitab di dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Ibrani 12 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan ya. Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman.
dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi, jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Nah, saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa dalam kehidupan kita ini setiap orang pasti mengalami tantangan, ya. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini yang tidak mengalami tantangan. Ya. Kalau dia bilang, wah hidup saya tidak pernah mengalami tantangan, itu adalah satu tanda tanya, benarkah dia masih normal atau paling tidak dia sudah mati rasa gitu ya. Karena apa? Karena selama kita masih hidup di dunia, pasti akan ada tantangan yang harus kita hadapi. Di dalam tadi kita sudah bacakan bahwa Tuhan memberikan ganjaran, memberikan didikan kepada anak-anaknya. Kalau kita tidak pernah mengalami didikan, berarti kita adalah anak-anak gampangan, dikatakan ya. Jadi saudara-saudara berbahagialah kalau kita mengalami satu teguran Tuhan lewat tantangan-tantangan yang kita hadapi. Tapi bukan karena kesalahan yang kita lakukan, tetapi karena kita mengikut Kristus tentunya. Nah, saudara-saudara, sini kita melihat bahwa orang Kristen berharap hidup ini akan seperti lari yang mulus-mulus, ya, tidak seperti triathlon tadi yang penuh dengan tantangan. Karena dengan berharap bahwa ketika saya mengikuti Yesus, maka kita akan terhindar dari tantangan dan rintangan. Karena setiap hari kita sudah penuh dengan tantangan dan persoalan. Mengikuti Yesus tambah lagi tantangan. Ya, kalau gitu saya nggak mau ikut Yesus lah. Saya mau ikut siapa yang bisa memberikan saya satu hal yang tidak membuat saya menjadi susah. Seringkali tidak mau mengalami duka cita, maunya sukacita saja. Tetapi saudara-saudara, kita tahu padahal tantangan itu adalah sesuatu yang kita butuhkan di dalam menjalankan suatu rencana Tuhan di dalam hidup ini. Dalam Alkitab kita tidak melihat ada satu pun yang tidak menghalangi tantangan. Tadi disebutkan Kristus, ya, mengalami tantangan sebagai contoh hidup kita. Bagaimana Kristus lahir sampai meninggal, tidak ada yang tidak terlewat di dalam hidupnya tantangan-tantangan. Kita tahu bahwa Yesus hidup luar biasa menderita, ya, bahkan mati pun dia harus menderita. Nah, saudara-saudara, ketika kita melihat demikian, ya, lalu di dalam menghadapi tantangan, Kristuslah yang memelihara dan memimpin hidup kita. Kita bukan orang pertama yang mengalami tantangan dan rintangan dalam hidup. Jadi kalau kita lagi susah, kita sekali, aduh kenapa ya hidup saya paling susah di dalam dunia ini. Tidak ada orang lain yang lebih susah dari saya. Tapi Tuhan mengatakan, kamu bukan orang yang pertama. Dan kamu bukan orang yang satu-satunya mengalami tantangan. Ya. Kita bisa melihat di dalam Alkitab ada Ayub, ada Petrus, ada Paulus, ada Yusuf, ada Daud, ada Daniel, semua tokoh-tokoh.
mengalami tantangan yang luar biasa, ya. Nah, begitu juga kita sini melihat bahwa Kristus sebagai contoh hidup kita yang memimpin dan memelihara hidup kita, dia pernah mengalami penderitaan di dalam dunia ini, ya. Kita tahu Yesus lahir dari perawan Maria, ya. Kalau zaman sekarang mungkin ada ejekan-ejekan buat dia. Dia lahir dari keluarga yang miskin, bukan dari keluarga yang berada. Kemudian ayahnya meninggal ketika dia masih muda. Tentu ini adalah satu kesulitan lagi, bukan? Kemudian sampai dia harus melayani banyak tantangan, banyak hambatan, baik dari pengikut-pengikutnya sendiri maupun orang di luar pengikut-pengikutnya. Dari muridnya sendiri pun. Yudas berkhianat kepada dia. Akhirnya pun Kristus mati di atas kayu salib. Satu kematian yang paling dikutuki, gitu ya. Tetapi lewat kematian itu, dia juga dimuliakan. Lewat salib, Yesus mengalami kematian yang mengalami kutukan. Tetapi lewat salib pula, dia dimuliakan. Sampai orang mengatakan, sungguh dia adalah Kristus, anak Daud, Tuhan kita. Ya, jadi saudara, kita bisa melihat contoh-contoh yang pernah mengalami. Jadi kita bukan orang satu-satunya yang mengalami penderitaan dan kita tidak bergumul sendiri karena Tuhan menyertai kita. Ya, kita tidak sendirian di dalam menghadapi tantangan Tuhan. Ada Tuhan kita yang mencipta kita dan terus memelihara hidup kita, yang senantiasa bersama dengan kita. Ya, kita tidak pernah ditinggalkan Tuhan sendirian. Seringkali kita merasa tidak ada lagi daya, tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi pegangan. Seolah-olah kita hanya sendirian. Bukan kita yang ditinggalkan Tuhan, tapi seringkali tangan kita tidak menjangkau tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai kita. Dikatakan di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ya, jadi saudara-saudara, ini ayat mengatakan, mengingatkan kita bahwa ketika kita mengalami tantangan, ketika kita mengalami penderitaan, pencobaan yang kita alami, tidak pernah melebihi kemampuan kita. Dan ketika ada pencobaan, Tuhan memberikan jalan keluar. Sekarang masalahnya kita mau dengar Tuhan atau hanya kita mau mendengar diri kita sendiri. Ya, kalau kita mau mendengar Tuhan, tentu kita akan mendengar jalan yang Tuhan tunjukkan buat kita. Jalan mana yang harus kita lalui, meskipun belum tentu menyenangkan buat kita. Ya. Jadi saudara-saudara, ketika kita menjalani demikian, kita tahu bahwa kita bukanlah orang yang pertama dan sendirian. Sehingga kita dapat menanggung segala penderitaan yang dialaminya. Nah, saudara-saudara, kemudian kita bisa melihat ketika kita melakukan pekerjaan atas bantuan Tuhan, seringkali kita menghadapi tantangan-tantangan tentu ya, bukan dari musuh, bukan dari hanya musuh kita, tapi juga dari orang-orang yang mungkin teman-teman kita ya. Nah, ketika kita melakukan pekerjaan atau bantu kesulitan, tentu ada perlawanan-perlawanan. Kenapa? Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Ya, ada iblis yang menguasai hidup kita ini, yang menguasai dunia ini, yang menggoda setiap orang yang percaya. Ya, kadang-kadang kita waktu mengalami kesulitan, kita hanya berorientasi pada diri kita sendiri. Kita fokus pada kesulitan-kesulitan kita. Kita tidak melihat kepada kemurahan Tuhan, berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Misalnya ya saudara-saudara, ketika kita mengalami satu kesakitan, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, lalu kita merasa, waduh Tuhan kita tidak berdaya, Tuhan tinggalkan kita. Kita tidak melihat pada waktu yang lalu-lalu Tuhan sudah memberkati kita, dapas kita gitu ya, keluarga kita, lalu Tuhan memberikan kita kehidupan sampai pada saat kita sakit pun, itu pun anugerah daripada Tuhan ya. Jadi saudara-saudara, pergumulan dan tantangan bukanlah berarti hilangnya harapan kita. Tetapi itu juga bukan berarti akhir dari segala-galanya. Tetapi melalui pergumulan, kita boleh menyadari keterbatasan kita. Kita adalah manusia yang terbatas dan selalu memerlukan pertolongan Tuhan. Kita memerlukan pimpinan Tuhan.
Kita harus menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi saudara-saudara, tantangan-tantangan yang kita hadapi biasanya adalah yang pertama adalah seringkali karena ketidakpedulian. Ya, ini ketidakpedulian menjadi akar dari segala rintangan dan hambatan kita untuk berlari. Kenapa? Di sini kita mengenal ada efek penonton. Ya, saudara-saudara mungkin sering melihat YouTube gitu ya, atau video-video ada satu peristiwa di mana terjadi satu peristiwa gempa ataupun kecelakaan ataupun satu bencana yang terjadi, lalu kita melihat ada videonya gitu ya. Videonya di-shoot, wah cepat sekali kita menerima beritanya. Tapi ketika kita mengetahui, adakah orang yang menolong orang yang ketika sedang menerima bencana demikian? Ketika orang sedang mengalami kecelakaan, dia ditolong atau hanya cuma di-shoot? Supaya videonya beredar kemana-mana. Nah, seringkali banyak pelaku-pelaku yang disebut sebagai efek penonton, ya, hanya sebagai penonton. Tidak melakukan apa-apa ketika melihat ada satu kecelakaan. Tidak melapor polisi dan tidak berbuat sesuatu, dia hanya men-shoot gitu ya. Mudah-mudahan kan saya shoot, mudah-mudahan ada yang melihat video ini gitu ya. Tapi pada saat kejadian dia tidak melakukan apa-apa. Nah, seringkali kita mengalami sedemikian gitu ya. Mungkin kita sebagai penonton, ketika kita mengalami satu peristiwa pun mungkin kita hanya menjadi penonton ya. Maksudnya apa? Kita hanya berdiam diri. Ketika kita mengalami suatu persoalan, ketika kita menghadapi tantangan, tidak melakukan sesuatu tindakan, cuma hanya bisa berseru, tolong gitu ya, tapi tidak mau melakukan sesuatu dan cuma mengasihani diri sendiri. Kenapa ya saya begini? Kenapa? Mengapa saya harus menderita begini? Mengapa saya harus mengalami peristiwa demikian? Itulah hanya yang keluh kesah yang kita keluarkan. Tapi kita tidak mau bertindak apa-apa, gitu ya. Nah, ini adalah disebut ketidakpedulian, ya, baik kepada diri kita maupun kepada sesama kita. Kita harus mengalami ketidakpedulian ini dengan melakukan satu tindakan menghadapi tantangan yang kita hadapi, bukan hanya berdiam diri atau lari dari tantangan. Kemudian yang kedua, tantangan yang dihadapi adalah ketidakmampuan. Ya, seringkali ketika kita diperhadapkan dalam satu rintangan atau persoalan, seringkali kita merasa tidak mampu. Saya kan sudah tua, atau saya masih terlalu muda, kan saya tidak punya kemampuan, saya tidak punya pengalaman, atau saya tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk saya lakukan, gitu ya. Seharusnya lewat kita menyadari bahwa saya tidak mampu, ya, ada keterbatasan kita pada saat itu. Harusnya kita menyadari bahwa memang saya tidak mampu, tapi kita menyadari ada satu kekuatan yang lebih besar dari kita yang mampu melakukan menghadang semua rintangan yang terjadi, yaitu Tuhan kita. Ya, jadi kita tidak stop hanya menyadari kita tidak mampu lalu tidak berbuat apa-apa, tapi sadarilah ketidakmampuan kita ini ada satu kuasa yang lebih besar yang mampu melakukan segala perkara, yaitu Tuhan kita. Ya, pemeliharaan Tuhan memberikan kekuatan kepada kita dan memampukan kita sehingga kita boleh bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan kepada Roh Kudus tentunya. Ya. Kemudian yang ketiga, rintangan yang dihadapi adalah perlawanan. Ketika kita mengerjakan sesuatu, baik pekerjaan atau aktivitas atau satu kegiatan di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak mengalami hal-hal yang mulus tentu ya. Ada perlawanan, ada tantangan gitu. Kalau kita berpikir semua mulus-mulus, wah Tuhan nih sedang bekerja sesuai dengan rencana Tuhan apa yang kita kerjakan. Belum tentu gitu ya. Ketika ada persoalan datang, wah ini jangan-jangan Tuhan tidak mau saya mengerjakan ini gitu ya. Jadi saudara-saudara belum tentu seperti demikian. Seringkali ya tantangan-tantangan yang kita hadapi itu mau menyadarkan kita bahwa kita sedang menghadapi satu tantangan yang besar karena kita ada di jalan yang benar. Ya, jalan yang benar tidak selalu mulus. Seringkali kebenaran malah banyak tantangan-tantangan. Kenapa? Karena dunia ini penuh dengan dosa. Kenapa? Karena orang tidak suka dengan kebenaran. Ya, jadi saudara-saudara, ketika kita melakukan yang benar, iblis tidak suka dan mencoba untuk menghalang-halangi. Jangan berkecil hati atau putus asa, tapi
inilah saatnya untuk bertarung dan tidak menyerah. Ya, jangan hanya bersembunyi di status kenyamanan yang mungkin tidak banyak perlawanan. Sudah hidup nyaman, ya udahlah, saya santai-santai aja, sudah nyaman. Ya, tetapi ternyata itu membahayakan. Ya, ketika kita berjalan yang benar, bukan berarti tanpa kritik, tanpa ejekan, tanpa fitnah, tanpa kesulitan. Ya, saudara-saudara, kalau buat saya, ini buat saya ya, tiap orang beda-beda tentunya. Ketika saya mengalami kehidupan ini mulus semua gitu ya, semua tidak ada masalah, lalu saya malah menjadi was-was. Ini saya lagi benar apa enggak ya? Gitu loh. Ini saya lagi jalan benar atau tidak ya? Jadi saudara-saudara, ketika saya mulus-mulus malah saya menjadi was-was. Saya mengevaluasi diri, ada nggak yang salah sama saya? Kok mulus sekali hidup saya gitu ya? Bukan berarti saya mau mencari tantangan ya. Bukan saya harus mengada-ngada tantangan, bukan. Tetapi seringkali tantangan itu menyadarkan bahwa saya ini tidak mampu gitu ya. Dan saya harus bergantung kepada Tuhan. Kalau mulus-mulus seringkali saya lupa kepada Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, jadi ketika kita jalan yang benar, ingat, bukan kita bebas dari kritikan, bukan kita bebas dari ejekan, bukan kita bebas dari fitnah, bukan bebas dari kesulitan dan penderitaan. Entah itu macam-macam, penyakit, ya, kesulitan keuangan, kemudian macam-macam bahaya yang kita hadapi. Tidak, ya saudara-saudara. Jadi ketika kita berjalan yang benar, pasti tetap ada hambatan. Kemudian tantangan yang dihadapi yang berikut adalah kemajuan yang lambat. Ketika kita mulai melakukan sesuatu dengan baik, lalu tiba-tiba sudah jalan melakukan pekerjaan atau satu kegiatan, aktivitas, pelayanan, semua mula-mula baik-baik. Lalu tiba-tiba kok nggak maju-maju ya? Kok saya kayak seperti berjalan di tempat ya? Lambat banget ya. Sudah lama tidak bertumbuh, tidak selesai-selesai pekerjaan saya ini. Nah, lalu mulailah berpikir, aduh saya mau tinggalkan, apa gunanya saya ngerjain nggak selesai-selesai? Seringkali demikian, bukan? Dan kekuatan dan semangat kita mulai merosot. Kalau mulai mengerjakan sesuatu, masih semangat ya. Ketika ada merasa lambat, tidak maju-maju, lalu mulai, aduh, kok begini ya kerjaannya? Ini benar nggak ya? Saya harus kerjain terus gitu kan? Seringkali lalu stop gitu ya. Merasa semangatnya sudah hilang. Nah, saudara-saudara, seperti orang yang lagi diet gitu ya, yang lagi diet mau menurunkan berat badan gitu ya, mula-mula semangat ya, wah 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu mungkin masih bisa tahan gitu ya, lakukan tahan nafsu makan yang cukup saja gitu ya, tapi begitu kok turunnya cuma sedikit ya, udah puasa, udah diet gitu, kok turunnya cuma 1 kilo, 2 kilo, udahlah hantam lagi gitu kan, makan lagi, nggak peduli gitu kan. Nah, seringkali kita suka melakukan hal-hal demikian ketika hasil yang belum kita lihat, lalu kita menjadi mundur ya, menjadi patah semangat gitu ya. Padahal ketika kita mengalami yang demikian, pada titik inilah seharusnya kita mulai kembali. Ketika kita sudah mulai patah semangat, seharusnya kita kembali disadarkan, saya harus maju kembali ya, untuk bertindak dan mengerjakannya. Nah, saudara-saudara, kalau demikian, tindakan apa yang harus dilakukan? Ya, tadi di ayat 5-8 dikatakan bahwa jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya, ya. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Kalau kita sedang dididik Tuhan, ingat Tuhan mengasihi kita, bukan Tuhan sedang membenci kita. Kemudian, jika kamu menanggung ganjaran, Allah sedang melakukan kita seperti anak, ya. Jadi kalau kita sayang anak, kita akan menghajar anak kita ketika dia melakukan sesuatu yang tidak benar. Nah, jadi saudara-saudara, tindakan yang harus dilakukan adalah hadapi tantangan. Jangan lari dari tantangan atau bersembunyi dengan berbagai alasan seperti tidak mau tahu, tadi cuma hanya sebagai penonton saja, atau dengan alasan saya tidak mampu mengerjakannya, atau mengambil langkah mundur seolah-olah tidak ada masalah, ya. Di dalam hal melakukan tindakan ini kita harus menghadapi tantangan, memang memerlukan satu keberanian. Tindakan keberanian untuk bersikap jujur pada diri kita dan juga kepada orang lain mengenai situasi yang sedang kita hadapi. Bahayakah atau ancamankah atau tantangankah? Ketika kita ada rintangan dan kita biarkan, ya, kita tidak menghadapinya, kita membiarkan, kemungkinan masalah kita akan menjadi besar, lebih besar.
dan kita ikut andil di dalamnya. Ya. Padahal ketika persoalan masih kecil, ketika persoalan itu masih bisa kita selesaikan, kemungkinan untuk menjadi besar tentu lebih sedikit dan bahkan bisa diatasi dengan segera. Jadi saudara-saudara, hadapi tantangan. Ini memang memerlukan keberanian. Keberanian untuk melakukan dengan jujur. Dan ingat, kita harus tetap bertekun, ya, dikatakan tetap bertekun dan taat. Di ayat 3 dikatakan, ingatlah selalu akan Dia, Tuhan kita, yang tekun menanggung batahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ingat, kita harus tetap bertekun, melakukan sesuatu yang kita tahu bahwa ini adalah panggilan kita. Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita harus tetap kerjakan, walaupun banyak tantangan. Dan kemudian kita tetap taat, tekun di dalam doa, ya, dan tindakan. Tentunya bukan cuma berdoa lipat tangan, tidak mau bertindak, tapi tekun di dalam doa dan tentu di dalam tindakan. Karena melalui doa tetap terus mengikat hubungan kita dengan Tuhan dan mengingat pengharapan dan kuasa Tuhan. Kita mengingat akan janji-janji Tuhan yang diberikan kepada kita dan yang sudah digenapi. Apa yang Tuhan sudah perbuat buat hidup kita, ya, itu akan memberikan kekuatan kepada kita di dalam menjalaninya. Ketika kita hanya mengingat-ingat persoalan kita, mengingat-ingat kesulitan kita, kita tidak lagi melihat kebesaran Tuhan. Kita tidak lagi melihat akan kemurahan Tuhan. Kita tidak lagi mengingat akan janji Tuhan. Tapi sekarang coba kita fokus. Kita fokus kepada Tuhan kita yang memberikan janji dan juga memberikan kekuatan buat kita. Ya, bukan cuma janji, bukan cuma pengharapan, tapi ada satu kekuatan yang Dia berikan kepada kita ketika kita tetap hidup bersama dengan Dia. Sehingga kita tidak mudah menjadi putus asa dan putus harapan gitu ya. Di dalam Matius 28 ayat 7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepada Tuhan. Siapa yang menolong kita? Tentu karena Tuhan yang memberikan kekuatan dan perisai kita. Tapi bukan cuma duduk diam, tapi Tuhan mau kita bertindak. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi ketika kesulitan datang, bukan kita hanya mengatakan Tuhan mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi, tetapi apa yang harus saya lakukan Tuhan? Itulah pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada Tuhan di dalam doa kita. Ya. Terus berjalan bersama dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi kita dapat melakukan semuanya karena kekuatan yang dari Tuhan, yang mau pakai kita sebagai alatnya. Karena Tuhan mau kita memakai kita sebagai alat Tuhan. Jadi saudara-saudara, bertindak dan lakukan tugas dengan tanggung jawab sampai selesai. Ya. Ketika kita merasa lelah menghadapi tantangan hidup ini, kadang ada waktu untuk berhenti, ya. Ketika kita ada persoalan, lalu ada tantangan, kadang kita memang perlu berhenti sebentar, sejenak, untuk evaluasi. Apakah kita masih ada di dalam jalan Tuhan? Apakah kita masih ada di dalam jalur yang benar? Tapi kita bukan cuma berdiam, lalu berpikir kembali, bertindak kembali untuk melanjutkan langkah kita dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Ketika kita diperhadapkan untuk bertindak, seringkali langkah awal itu sulit sekali melakukan gitu ya. Contohnya ketika kita mau mengerjakan sesuatu yang tidak kita sukai. Kalau kita sukai gampang gitu ya. Wah, saya suka dapat pekerjaan ini, saya senang, akan mudah. Ketika ada satu pekerjaan yang tidak kita sukai yang harus kita kerjakan, seringkali menghambat kita, aduh, mau kerja tuh rasanya mau mulai susah banget gitu ya. Nah, pada saat itulah coba langkah awal dulu. Langkah pertama harus kita kerjakan ya, saudara-saudara. Begitu juga ketika saya mau mempersiapkan sesuatu yang sebenarnya saya tidak suka gitu. Seringkali aduh, cari dulu yang lain supaya hati mau mengerjakan gitu ya. Sampai detik-detik terakhir baru kita mau mengerjakan. Lalu pada saat itu setelah mengerjakannya seringkali malah lupa gitu, lupa waktu. Wah, ternyata sudah hampir pagi. Dari malam sampai pagi gitu ya. Nah, coba lakukan langkah pertama itu dulu, langkah awal ya, untuk kita bisa melanjutkan langkah-langkah berikutnya. Kalau kita tidak pernah melakukan langkah awal, tidak mungkin kita melakukan langkah yang berikutnya ya. Jadi saudara-saudara, kerjakanlah, lakukan langkah awal. Kemudian hasil karya apa yang kita capai
ya. Di ayat 10 sampai 11 tadi dikatakan bahwa Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya, ya. Dan kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi saudara-saudara, di dalam kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi tantangan yang kita harus kerjakan, maka pasti akan membuahkan hasil. Ya. Hasil di sini adalah pertumbuhan dalam iman kita, bukan hasil di dalam bentuk materi, ya, tetapi dalam iman kita, di mana kita makin bertumbuh, makin mengenal apa yang Tuhan mau kita kerjakan, apa yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Itu semakin menguatkan kita. Ketika kita menghadapi tantangan itu makin kita kuat karena kita sudah punya pengalaman pada sebelumnya, gitu ya. Jadi ini adalah pertumbuhan di dalam iman, dan ketika kita menjalankan kebenaran, kita akan bertumbuh di dalam kebenaran itu dan kekudusan. Ya, kita memiliki keberanian untuk melakukan hal-hal yang benar meskipun banyak rintangan. Ya, jadi saudara, kemudian hasil yang kita peroleh adalah memiliki pengharapan untuk memperoleh keuntungan yang selayaknya yang menjadi bagian kita, bukan merampas hak orang lain atau bagian orang lain. Dengan menikmati hasil jerih payah yang sudah dikerjakan. Peroleh keuntungan yang selayaknya ini bukan diukur dengan ukuran materi atau ukuran dunia, ya, tetapi adalah dikatakan memperoleh kekudusan. Kita bisa hidup kudus, hidup benar, dan kita memperoleh di dalam kekekalan. Ya, Tuhan memberikan kita di dalam kekekalan. Tapi bukan cuma nanti Tuhan memberikan, saat ini pun Tuhan memberkati kita. Ya, kekuatan pun itu adalah berkat Tuhan. Ketika kita bisa menghadapi persoalan-persoalan. Nah, saudara, kalau Tuhan sanggup memberikan berkat di kekekalan, apalagi di kesementaraan hidup kita saat ini. Ya, saudara-saudara, saya memberikan satu contoh, yaitu seorang tokoh di Alkitab, Nehemia. Ya, Nehemia ini adalah seorang juru minuman, jabatan yang dipercaya tentunya. Jadi tidak semua orang bisa memiliki jabatan ini. Pejabat yang penting yang mempunyai hubungan dengan raja. Jadi tugasnya adalah ketika dia menyediakan minuman untuk raja, maka dia harus mencicipinya itu di depan raja. Ya, untuk mengetahui apakah ini ada racun atau tidak. Kalau ada racun, ya si juru minuman ini mati dulu, gitulah. Kemudian Nehemia ini hidup di dalam masa-masa sukar, di dalam masa pembuangan bangsa Yahudi pada waktu itu, gitu ya. Jadi dia ada di dalam pembuangan pada zaman Raja Artasasta, Raja Persia pada waktu itu. Dan kemudian dia mendapat berita tentang kehidupan di Yerusalem yang sudah hancur, ya, tinggal puing-puing saja dikatakan. Dan dia sangat bersedih sekali. Tapi dia tidak tahu dia harus bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bersedih dan dia berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus dia lakukan? Ya. Jadi dia bukan cuma berdiam, tapi dia berdoa. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Kemudian setelah dia berdoa beberapa bulan, dikatakan sekitar 3-4 bulan, lalu dia biasa menghadap raja, gitu ya, bawa minuman. Lalu raja melihat dia dan mengatakan, kenapa mukamu muram? Gitu ya. Nah, saudara-saudara, kita jangan anggap masa kini, ya. Kalau masa lalu, kalau raja tidak bertanya kepada kita, kita tidak boleh berbicara kepada raja, gitu ya. Lalu ketika raja bertanya, apa yang membuat hatimu muram? Mukamu muram. Lalu, nah, inilah kesempatan, ya, buat Nehemia mengemukakan apa yang ada di dalam pikiran dan hati dia. Apa yang menjadi beban dia. Kemudian dia ungkapkan tentang kondisi di Yerusalem, tempat asalnya dia, yang sudah menjadi puing-puing hancur, remuk dedam. Lalu si Raja Artasasta mengatakan apa yang harus dikerjakan. Lalu Nehemia mengatakan bahwa saya ingin membangun kembali tembok itu. Saya memerlukan bahan-bahan tentunya, ya. Lalu akhirnya apa yang dikerjakan oleh Raja Artasasta? Raja Artasasta ini mengizinkan Nehemia untuk kembali ke Yerusalem membangun temboknya, ya. Bukan hanya menyediakan tempat bahan-bahan yang diperlukan, tetapi juga dia menyediakan pengawal buat Nehemia, ya, panglima-panglima tentara yang mengawali perjalanan daripada Nehemia ke Yerusalem. Nah,
Padahal, saudara-saudara, kita tahu sebelum Nehemia mengajukan ini, sudah ada yang mengajukannya, dan itu ditolak oleh Raja Artasasta. Karena takut bangsa Yehuda ini akan melawan atau memberontak kepada Raja Persia ini. Tetapi ketika Nehemia mengungkapkannya, dia malah membantu dan menyokongnya. Jadi saudara-saudara lihat, satu tindakan yang sudah dilakukan. Nehemia mendapat bantuan dari Raja Artasasta. Tetapi saudara, bukan itu, lalu semua mulus-mulus. Ketika itu pun diizinkan, lalu ada satu tantangan dari Sanballat dan Tobia, ya, ini dari bangsa yang lain, dan dia mengejek gitu ya. Dia mengejek kepada Nehemia, kamu mau bangun kembali yang hancur. Lalu Tobia mengatakan juga, ya kamu bangun pun tembok kalau ada seekor anjing melompati rubuhlah, gitulah. Itu ejekannya ya. Tapi Nehemia tidak menjawab. Nehemia terus mengerjakan apa yang menjadi rencana Tuhan lewat dia. Dan kemudian ketika sudah mulai dibangun, Sanballat dan Tobia tidak berdiam diri. Lalu dia juga mulai menghasut orang-orang, mengatakan bahwa Nehemia ini mau membangun kerajaan dan dia mau menjadi raja. Lalu dia mulai mengusat-kusut panggil Nehemia tidak mau bertemu. Lalu dia pakai orang Yehuda sendiri, ya. Dia pakai orang Yehuda untuk menjerat Nehemia. Tapi Nehemia tahu dia tidak mau kerjakan, dia tidak mau melakukan apa yang diusulkan oleh kaum Yehuda ini. Karena kaum Yehuda ini bersekongkol dengan Sanballat dan Tobia. Nah, saudara-saudara, apa yang dilakukan tindakan Nehemia berikutnya? Ketika dia mau membangun, lalu dia bersihkan puing-puing, dia membangun tembok, lalu juga ada hambatan dari kelompok Yehuda sendiri yang mengatakan, waduh saya tidak punya tenaga untuk melakukan itu gitu ya, karena mereka harus membantu membangun. Tidak punya tenaga, bagaimana? Apa yang terjadi? Lalu dikemukakanlah bagaimana mereka terbelit hutang ya oleh bupati-bupati yang ada di Yehuda, di Yerusalem pada waktu itu. Mereka terlibat hutang, lalu tanahnya mereka diambil, mereka tidak punya apa-apa lagi gitu ya. Wah, setelah tahu begitu, lalu Nehemia melakukan kembalikan semua harta mereka, ya kerjakan kembali, dibalikin. Lalu Nehemia menjadi bupati di Yerusalem pada waktu itu. Lalu dia katakan, saya tidak mengambil apa yang menjadi hak saya. Jadi Nehemia tidak mengambil gaji lah gitu ya, tidak mengambil bagian yang harus diterima oleh bupati, tapi dia berikan semua untuk pembangunan Yerusalem ini. Saudara, kita bisa lihat apa yang dilakukan Nehemia ketika dia mau membangun tembok Yerusalem. Dia tahu ini adalah rencana daripada Tuhan, bukan berarti mulus-mulus. Hambatan dari musuhnya, Sanballat, Tobia, ada hambatan dari orang Yehuda sendiri, kemudian ada hambatan dari kelompoknya. Saudara, tapi dia tetap terus melakukan maju. Dan pembersihan, pembaruan yang dilakukan oleh Nehemia menghasilkan hasil karya yang luar biasa yang dicatat di dalam Alkitab. Ya. Nah, saudara-saudara, kita di sini boleh melihat bahwa pekerjaan Tuhan tidak dibatasi oleh sekelompok orang, tapi Tuhan bisa memakai siapa saja yang mau taat dipakai Tuhan untuk melaksanakan rencananya. Kemudian, saudara-saudara, ada satu lagi sosok pengusaha ya. Saudara tahu siapa ini? Tahu siapa ini? Kenal nggak? Nggak tahu ya. Tapi kalau saya gambar ini, sama nggak orangnya? Baru tahu ya? Wah, ini tahu lah. KFC ya, tahu. Nah, saudara-saudara, kita melihat dia seorang pengusaha yang berhasil tentu ya, karena dia punya waralaba yang KFC di seluruh dunia dengan banyak sekali counter-counternya. Tetapi itu bukan cuma usaha yang enak-enak. Ya, kalau kita baca autobiografinya luar biasa. Apa yang dia alami dari kecil ya. Sejak dari umur 6 tahun ayahnya meninggal, kemudian ibunya harus bekerja, dia menjaga adik-adiknya, dan sejak itu pada usia 6 tahun dia mulai memasak untuk adik-adiknya. Dia belajar ya. Kemudian dia harus bekerja di pertanian pada usia 10 tahun. Usia 12 tahun ibunya menikah lagi dan akhirnya dia harus keluar dari rumah karena tidak cocok dengan ayah tirinya. Akhirnya dia bekerja serabutan lah ya, selama 13 sampai 15 tahun kerja serabutan yang bisa dikerjakan, dan umur 16 tahun dia masuk ke tentara ya. Selama 1 tahun
Jadi saudara-saudara, makanya itu disebut sebagai kolonel Sanders. Padahal dia bukan seorang kolonel ya. Kemudian setelah itu dia bekerja lagi serabutan ya, sampai akhirnya dia melakukan satu usaha gitu ya. Dia mau buka usaha restoran pada usia 40 tahun, lalu cukup berhasil, tapi ada resesi, akhirnya kurang berhasil lagi gitu ya, tutup lagi, lalu dia mengusahakan akhirnya kepada ayam goreng ini ya. Ayam goreng dia sudah tawarkan resepnya kemana-mana, tapi orang tidak mau membeli resepnya itu. Akhirnya dia bikin sendiri. Dan saudara-saudara, pada usia 60 tahun, dikatakan 62 tahun kalau nggak salah, dia membuka restoran KFC. Dan pada usia 70 tahun, dia berhasil menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Saudara bisa melihat umur berapa dia berhasil? Di atas 60 tahun. Ya, itu masih berusaha. 70 tahun baru dikatakan dia sukses. Apa yang dikerjakan selama dia masih muda? Bukan cuma menangisi nasibnya gitu ya, tapi dia berusaha apa yang dia kerjakan. Ya, saudara-saudara, satu perjuangan hidup. Itu orang dunia yang kita lihat. Apalagi kalau kita sebagai orang yang percaya, mengaku percaya, kita punya Tuhan, ya. Harusnya tentu kita lebih tough ya, lebih mempunyai kekuatan, punya semangat karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Saudara-saudara, sudahkah kita memberi respon terhadap pergumulan lewat tantangan yang harus kita hadapi? Sudahkah? Atau kita hanya bertopang dagu, berdiam diri menghadapi persoalan. Ketika di dalam pekerjaan ada kesulitan, entah itu dalam pekerjaan yang tidak selesai, yang tidak bisa kerjakan, atau dengan teman sejabat kita, atau dengan lingkungan kita, atau dengan atasan kita, lalu kita mulai mundur gitu ya, merasa, aduh ngapain saya ngerjain ini? Sudahkah kita memberi respon yang demikian? Seharusnya ya, kita melihat ketika kita menghadapi tantangan, persoalan, kita harus tetap bertekun di dalam usaha kita, bertekun di dalam doa. Kalau kita tahu itu yang Tuhan sudah tempatkan kepada kita. Kalau Tuhan yang menempatkan kita di sini, Tuhan yang akan memampukan kita untuk mengerjakan semuanya. Bukan karena kecakapan atau kemampuan kita, tapi karena Tuhan mau pakai kita sebagai alatnya. Di mana Tuhan tempatkan kita, kita terpanggil untuk menghasilkan karya sesuai dengan talenta dan kemampuan yang kita miliki, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Dan Tuhan tempatkan di mana kita tempatkan untuk melayani Dia. Maukah saudara menjawab panggilan Tuhan? Di mana Tuhan tempatkan kita? Ketika ada tantangan, ketika ada persoalan, tetapkah kita tetap bertekun di dalam mengerjakan segala sesuatunya? Karena kita tahu ada Tuhan yang lebih besar yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kita tundukkan kepala.